Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Kaila dengan NIM 192210087. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi dalam pengoperasian sistem IRP sebagai bagian dari uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika bersama Jidoka Sistem Indonesia. Melalui tugas ini, saya akan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengelola operasional bisnis secara digital dan terintegrasi menggunakan solusi IRP dengan judul Implementasi IRP ODU pada perusahaan jasa administrasi kesehatan, studi kasus simulasi end-to-end IRP. Yuk, kita simak berikut ini. Perusahaan jasa administrasi kesehatan memiliki karakteristik proses bisnis yang kompleks, melibatkan perencanaan layanan, pengelolaan operasional, pengadaan pendukung, serta penagihan jasa. Tanpa sistem terintegrasi, proses tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi data, keterlambatan layanan, dan ketidaksesuaian laporan. Oleh karena itu, IRP dibutuhkan sebagai solusi integrasi end-to-end. Tujuan dari implementasi ini adalah mensimulasikan penerapan IRP menggunakan ODU secara menyeluruh, mulai dari perencanaan bisnis hingga pelaporan keuangan. Implementasi ini juga bertujuan menunjukkan keterkaitan antara modul IRP serta bagaimana sistem mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Apa itu sistem IRP? IRP atau Enterprise Resource Planning merupakan software terintegrasi untuk mengotomatisasi proses bisnis inti perusahaan, sehingga menghasilkan efisiensi hingga pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi ini menggunakan 10 modul utama, yaitu CRM, Sales, Project, Timesheet, Employee, Purchase, Inventory, Helpdesk, Invoicing, dan Accounting. Berikutnya, siklus IRP dimulai dari tahap perencanaan, operasional, pengadaan, hingga penagihan dan keuangan. Pada tahap perencanaan, modul CRM digunakan untuk mencatat peluang kerjasama, layanan administrasi kesehatan, beserta estimasi nilai bisnisnya. Jadi, informasi ini menjadi dasar perencanaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan awal sebelum layanan dijalankan. Lanjut ke pelaksanaan operasional, direpresentasikan dalam modul project sebagai bentuk produksi jasa. Jadi setiap aktivitas dicatat melalui timesheet untuk mengukur jam kerja aktual. Sedangkan modul helpdesk digunakan untuk mendokumentasikan permintaan layanan dan menjaga kualitas pelayanan melalui pengelolaan tiket. Untuk mendukung operasional layanan, perusahaan melakukan pengadaan kebutuhan pendukung melalui modul purchase. Barang atau layanan yang diperoleh dicatat dalam inventory sehingga biaya operasional dapat dikontrol dan terhubung langsung dengan sistem keuangan. Selanjutnya, penagihan jasa dilakukan melalui modul invoicing secara otomatis menarik data dari aktivitas operasional. Jadi seluruh transaksi pendapatan dan biaya kemudian dicatat dalam modul accounting sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara real-time dan akurat. Baik, ini output dan manfaat IRP. Jadi, implementasi IRP ini menghasilkan sistem yang terintegrasi, transparan, dan efisien. Jadi, seluruh proses bisnis juga terdokumentasi dengan baik, risiko kesalahan dapat diminimalkan, dan manajemen memperoleh informasi yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Untuk lebih jelasnya, saya akan mendemonstrasikan implementasi IRP berikut ini. Baik, untuk langkah pertama, kita masuk ke akun Odoo-nya terlebih dahulu. Klik sign in. Kemudian isi dengan email yang telah didaftarkan dan ketik passwordnya. Sudah, klik sign in dan akan masuk ke tampilan utama. Nah, berikutnya kita membuat database terlebih dahulu dan di sini saya sudah buat databasenya dengan nama PT Layanan Administrasi Kesehatan. Klik connect dan akan tampil ke halaman home-nya. Nah, di sini jika ingin men-setting untuk nama company-nya, kita bisa klik settings dan cari companies, kemudian klik sini update info.
Nah, di sini nama company yang saya gunakan yaitu PT Layanan Administrasi Kesehatan dengan alamat Jalan Anggrek 1, Negara Indonesia. Untuk nomor handphone yang bisa diisi dan emailnya juga bisa diisi di sini. Untuk currency-nya juga kita gunakan IDR. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini saya menggunakan modul yang telah saya install sebelumnya, yaitu saya gunakan 10 modul. Ada CRM, Sales, Project, Timesheet, Helpdesk, Purchase, Inventory, Employee, dan Invoicing. Untuk modul yang pertama, yang saya gunakan yaitu modul CRM. Nah, saya mulai dari modul CRM ini sebagai titik awal ERP karena di sini saya akan membentuk tim penjualan yang akan menangani layanan administrasi kesehatan sehingga seluruh prospeknya itu tercatat secara terstruktur. Kita klik CRM, kemudian klik configuration, sales team, dan kita new create. Nah, untuk tim sales di sini saya namakan tim layanan administrasi. Dengan tim leadernya saya sendiri, Wilda Ramakaila. Email aliasnya bisa diisi bebas. Lalu kita klik save. Nah, nanti otomatis untuk sales teamnya sudah tercatat di CRM ini. Untuk langkah kedua yaitu membuat opportunity. Masih di file modul CRM. Kemudian klik Sales, My Pipeline. Nah, di sini kita buat baru untuk pipeline-nya. Nama company-nya ini PT Klien Sejahtera. Untuk kontaknya Alveric. Dan untuk opportunity-nya ini kita bisa isi dengan kerja sama layanan administrasi kesehatan. Kemudian, untuk expected revenue ini kita bisa isi 150 juta. Nah, opportunity ini tuh merepresentasikan potensi kerjasama layanan. Jadi nilai revenue ini juga bisa diisi sebagai estimasi awal agar manajemen tersebut dapat melakukan perencanaan bisnis. Kita klik add, maka akan tercatat di sini yang baru, yaitu kerjasama layanan administrasi kesehatan. Lanjut kita ke langkah berikutnya yaitu proses pipeline. Nah, di pipeline ini, di sini kan terdapat stage New Qualified Proportion 1. Di sini kita bisa menambahkan add stage di sini. Kita tambahkan dengan prospek, analisis kebutuhan, penawaran, dan negosiasi. Selesai. Dan untuk one-nya ini kita bisa letakkan di akhir. Bisa geser. Ya. Nah, tadi kan untuk jasa layanan yang baru kita buat di sini masih terdapat di new. Nah, ketika peluangnya sudah disepakati, statusnya itu akan diubah menjadi one. Nah, ini akan menandakan proses bisnis yang masuk ke tahap operasional dan penjualan. Kita bisa drag and drop-nya aja ke sini. Kita masukkan ke bagian one. Oke. Kita masuk ke modul yang kedua, yaitu modul sales. Dan di sini saya akan membuat produk jasa. Caranya dengan klik sales, kemudian products, new create. Nah, produk yang akan dibuat yaitu jasa administrasi kesehatan. Untuk produk type-nya itu service. Kemudian sell price-nya itu kita isi dengan 100.000 rupiah. Ini untuk tax-nya bisa 12%. Kemudian untuk invoicing policy-nya ini kita bisa ganti dengan based on timesheet. Sales price.
Kalau sudah, kita bisa langsung klik save aja. Dan otomatis nanti produknya ini sudah tercatat, yaitu jasa administrasi kesehatan dengan harga Rp100.000. Nah, karena perusahaan ini kan berbasis jasa, maka produknya ini tuh didefinisikan sebagai service dan juga penagihannya ini berdasarkan jam kerja yang tercatat di timesheet. Langkah selanjutnya yaitu membuat quotation. Masih di menu sales, kemudian klik order, kemudian klik quotation. New create. Nah, untuk customer di sini kita mau PT Klien Sejahtera. Untuk produknya tadi kita yang tambahkan itu produknya apa? Jasa administrasi kesehatan. Kuantitinya 1, unitnya hour, unit price 100.000. Kalau sudah sesuai, klik confirm. Nah, quotation ini tuh yang dikonfirmasi berfungsi sebagai kontrak layanan dan akan menjadi penghubung antara proses penjualan dan juga operasional. Kalau sudah klik confirm, maka nanti terdapat log note-nya di sini, yaitu di sini S3. Kalau sudah, kita bisa create invoice, down payment. Harganya di sini berapa terteranya? 111.000. Karena sudah sama pajaknya, berarti 11.000. Create draft. Nah, kita confirm nih kalau sudah. Kemudian di sini kita bisa print untuk invoice-nya. Nah, di sini terlihat invoice tahun 2025 yang pertama dengan quantity 1 unit, price-nya 100.000, tax-nya 12%, dan totalnya itu Rp111.000. Di sini kita bisa juga send ke PT Klien Sejahtera agar PT Klien Sejahteranya itu bisa melihat invoice dari kita. Baik. Kemudian kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu modul project. Nah, di perusahaan jasa itu kan project-nya merepresentasikan proses produksi layanan. Jadi, setiap layanan klien ini dikelola sebagai satu project. Di sini kita bisa klik project, kemudian new create. Untuk nama customer-nya tadi, itu PT Klien Sejahtera. Timesheet dan billable-nya ini kita checklist. Customer-nya tadi PT Klien Sejahtera. Kita create project. Dan di sini sudah terdapat PT Klien Sejahtera. Langkah selanjutnya yaitu membuat tugas. Tugas di dalam PT Klien Sejahtera ini apa aja sih? Nah, di sini kita bisa tambahkan state-nya itu yang tadi. Ada prospek. Kemudian analisis kebutuhan. Penawaran. Dan negosiasi. Nah, untuk prospek di sini kita tambahkan saja dengan klik sini. Sini kita bisa tambahkan my task. Cek. Ini kita bisa tambahkan tasknya, judulnya itu administrasi kepesertaan. Add. Kemudian kita tambahkan lagi layanan klien.
kemudian customer support. Oke. Dan di sini sudah terdapat 3 tugas yang masih berada di tahap prospek. Nah, di tas ini tuh menunjukkan pembagian aktivitas layanan sehingga pekerjaan ini dapat dipantau dan diukur secara detail. Lanjut kita masuk ke modul yang keempat yaitu employee. Nah, di sini saya akan menambahkan karyawan dengan cara klik employee kemudian new create. Nah, untuk nama employee di sini Raisa Staff. Untuk emailnya Raisa Staff@gmail.com. Handphonenya untuk departemennya kita bisa isi departemen layanan, job positionnya sebagai staff administrasi. Sini manajernya juga bisa, klik saja, nanti akan ada chart organization di sini akan tampil. Nah, jadi untuk data karyawan ini diperlukan agar aktivitas operasionalnya itu dan jam kerjanya dapat ditelusuri secara akurat di dalam sistem ERP. Untuk working hour-nya juga bisa kita set menjadi standar 40 hour per week. Kalau sudah, kita klik save saja. Nanti akan berhasil terdaftar sebagai staf administrasi. Lanjut kita masuk ke modul kelima yaitu timesheet. Nah, jadi di timesheet ini tuh jam kerja yang dicatat di timesheet akan menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus sebagai dasar untuk penagihan layanan. Kita klik timesheet, kemudian my timesheet, dan add a line karena kita akan menambahkan di bagian sini. Nah, nama projectnya itu tadi apa? Projectnya layanan administrasi PT Klien Sejahtera. Untuk tasnya itu administrasi kepesertaan. Ini untuk tanggalnya, tanggal hari ini saja. Kemudian time span yang dibutuhkan itu sebanyak 8 jam. Oke, dan untuk description-nya bisa ditambahkan input data kepesertaan. Kalau sudah, sini tadi tasknya administrasi kepesertaan. Sesi kepesertaan. Kalau sudah, klik save. Dan nanti untuk layanan administrasi PT Klien Sejahteranya akan masuk ke dalam timesheet-nya ini. Kalau sudah, kita lanjut ke modul yang ke-6, yaitu purchase. Nah, kita langsung membuat vendor dengan cara klik purchase, kemudian order, vendor, new create. Nah, untuk company-nya ini kita namakan PT Vendor Teknologi. Untuk emailnya vendorteknologi@gmail.com. Untuk nomor teleponnya 08 alamatnya Jalan Mawar, Country Indonesia. Oke, kalau sudah, kita bisa klik save, nanti akan otomatis tersave.
Nah, jadi modul purchasing itu digunakan untuk mengelola pengadaan operasional agar biaya perusahaannya ini dapat dikontrol. Kemudian untuk membuat produk operasionalnya, kita bisa masuk ke modul inventory. Nah, di modul inventory ini kita klik produk, kemudian buat baru. Produknya namanya lisensi sistem operasional. Dengan produk type-nya good. Kemudian untuk sales price-nya ini 500.000. Eh, 5 juta. Untuk sales price ini 5 juta per unit. Kemudian untuk sales tax-nya itu 12%. Dan kalau sudah, bisa kita save langsung saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat RFQ atau Request for Quotation. Dengan cara kita kembali ke menu Purchase, kemudian Request for Quotation, dan kita buat New. Nah, untuk nama vendornya itu tadi vendor teknologi. Add produknya ini lisensi sistem operasional. Untuk kuantitinya 2. Dengan unit price tadi berapa? 5 juta. Nah, nanti akan otomatis terhitung untuk jumlah amount-nya yaitu 10 juta dan ditambah dengan tax sebesar 12%, jadi totalnya itu 11.100.000. Kalau sudah, kita klik confirm order dan receive. Dan di sini sudah tercatat purchase order-nya ya. Untuk purchase order nomor 3 dengan vendor PT Vendor Teknologi dan jumlah 11.100.000. Kita klik receive product, dan di sini bisa di print juga. Kita klik validate aja. Kita di print bisa juga. Untuk delivery slip dari untuk PT Vendor Teknologi. Nah, setelah dikonfirmasi dan diterima, sistem otomatis akan mencatat stok dan biaya keuangan tanpa menginput ulang. Kemudian untuk modul ke-7 yaitu helpdesk. Nah, di helpdesk ini kita bisa membuat tiket dengan cara klik helpdesk, kemudian tickets, my tickets, kemudian klik new create. Nah, untuk customer-nya tadi itu PT Klien Sejahtera, assign to-nya untuk Wildara Makaila, dan helpdesk-nya timnya itu sebagai customer care. Kemudian dengan subjeknya itu perubahan data kepesertaan. Priority-nya kita kasih yang medium saja karena tidak terlalu urgent. Kalau misalkan urgent, bisa diklik bintang 3 ini. Nah, di sini priority-nya medium, jadi kita klik bintang 1 saja. Nah, jadi helpdesk ini tuh bisa memastikan seluruh permintaan layanan kliennya ini terdokumentasi dan dapat dipantau SLA-nya. Kalau sudah, di sini sudah tersave otomatis. Jadi kita balik ke modul sebelumnya. Nah, di sini kita ke bagian sales, ke menu sales. Nah, di sini sudah terdapat quotation yang tadi, sales, kemudian sales order, dan juga kita bisa create invoice. Selanjutnya, kita masuk ke menu sales lagi,
klik sales orders, kemudian klik. Dan di sini sudah terlihat bahwa nomor sales ordernya itu untuk PT Klaya Sejahtera S3 dengan produknya jasa administrasi kesehatan, kuantitinya 1, jumlah amount-nya itu 100.000 dan untuk tax 12%-nya itu jadi sebesar 11.000 dengan total Rp111.000. Kemudian kita klik invoice. Nah, di sini sedang tahap pembayaran. Bisa kita langsung klik saja pay, dan untuk pembayarannya ini di jurnal ini bank, kemudian pay methodenya ini bisa manual payment juga bisa. Lalu kita klik create payment. Di sini kita juga bisa send untuk klien sejahteranya. Kita klik send, maka nanti akan otomatis masuk ke log note-nya bahwa invoice-nya sudah terkirim ke PT Klaya Sejahtera. Setelah itu, kita bisa masuk ke menu accounting. Nah, untuk invoice yang tadi itu dihasilkan dari otomatis data operasional, sehingga meminimalkan kesalahan dari perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke menu accounting. Dan di menu accounting ini kita bisa melihat reporting profit dan loss-nya. Nah, di sini tadi PT Klaya Sejahtera itu membayar sebesar Rp100.000. Maka di sini bisa terlihat bahwa profit dan loss-nya ini Rp100.000. Dan di tahap akhir ini juga manajemen bisa melihat laporan keuangannya secara real time sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk dashboard, vendor bills. Untuk invoice customer-nya tadi sudah dalam tahap payment. Oke, jadi di tahap accounting ini manajemen dapat melihat laporan apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, Odoo terbukti mampu mendukung implementasi ERP secara end-to-end pada perusahaan jasa administrasi kesehatan. Dengan integrasi antar modul yang kuat, sistem ini layak digunakan sebagai solusi ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengelolaan bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.